Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rencang-rencang saya kabarnya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan rencang-rencang saya dalam keadaan sehat walafiat, enggak kurang suatu apapun, banyak rezeki, dan kemudian panjang umur, serta selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Aryawan Wibowo ya di Lanting Kutoarjo channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada rencang-rencang saya yang masih setia dengan kita dalam menapaktilasi sejarah kota kita tercinta Kutoarjo ya. Nah, sebelum kita mulai acara ini ya biasalah rencang-rencang saya seperti tradisi yang sudah-sudah ya, yaitu mampir dulu ke subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain biar tahu dan mau gabung dengan kita, dan juga pencet belnya yang keras-keras agar rencang-rencang saya bisa mendapatkan notifikasi saya yang terbaru ya tentang sejarah Napaktilas Kutoarjo ini hingga tuntas ya. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih rencang-rencang saya ya yang bergabung dengan kita ya. Saya sarankan ya agar rencana saya tetap mengikuti channel ini dari awal supaya rencana-rencana saya bisa mendapatkan informasi tentang sejarah lahirnya Kutoarjo ini secara lengkap ya. Untuk episode yang ke-12 ini pernah saya janjikan kepada rencana-rencana saya pada waktu yang lalu bahwa episode yang ke-12 ini kita akan membicarakan sosok yang sangat luar biasa, fenomenal ya rencana-rencana saya. Beliau ini adalah sosok yang paling berjasa sekali terhadap Kutoarjo ini, dan paling banyak bercerita tentang kisah-kisah besar, riwayat-riwayat besar beliau Pangeran Purboatmojo pada saat menjadi Bupati Kutoarjo. Kutoarjo ini mencapai masa keemasan ya, masa kejayaan ya. Nah, penasaran? Langsung aja yuk kita masuk ke episode ke-12 ini tentang Pangeran Purboatmojo ya. Nah, rencang saya, kita sekarang sedang mewawancarai salah satu cucu ahli waris dari Trah keluarga Tumenggung Pringgoatmojo. Nah, setelah dilantik menjadi bupati, itu entah fakta, entah karena apa, mitos, itu terjadi banjir bandang yang luar biasa di Kutoarjo, sehingga yang sampai menghanyutkan seluruh perkantoran Kabupaten Kutoarjo itu. Nah, oleh karena itu, oleh yang Pringgoatmojo, tempat pusat kabupatennya dipindahkan di sini. Di sini ini yang untuk sekarang menjadi SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Oh, di sini. Iya. Oh. Nah, ini sebagai
tempat sementara perpindahan dari Semawung dipindahkan di sini sebagai tempat tinggal Eyang. Nah, kemudian yang bupati dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian membangun perkantoran kabupaten yang sekarang menjadi kabupaten itu yang ditempati oleh wakil bupati. Nah, kemudian memikirkan bagaimana agar nanti Purworejo bebas dari banjir. Itu yang Pringgo Atmojo yang saya itu setelah itu kemudian anaknya itu dikader betul untuk menangani banjir, akhirnya disekolahkan di India. Kalkuta India. Ya, kalau sekarangnya profesor insinyur banjir. Oh iya. Memang dipersiapkan betul itu loh. Nah, setelah putrane niku RAA Purwo Atmojo. Nah ini putranya yang nanti akan menggantikan Pangeran Purwo Atmojo ini. Nah, setelah pulang dari India sudah dipersiapkan. Nah, kemudian beliau yang menjadi bupati untuk Purworejo yang ke-6 tadi kalau untuk Pringgo Atmojo yang kedua. Nah, pada zaman indah Purworejo benar-benar mengalami zaman kejayaan, zaman keemasan. Nah, bagaimana cara beliau strateginya untuk mengangkat itu tadi pertamanya itu banjir ditangani betul. Semua bendungan-bendungan yang ada di Purworejo nanti bisa dilihat dalam teraturnya adalah arsiteknya adalah kalau wingi dalam sampun mensurvei bendungan-bendungan ingkang dibangunkan saking pemerintahane niku Pangeran Purwo Atmojo Pak wonten Kalimeneng, wonten Rebo, wonten mana kemarin Sawangan. Kali Jali dalam pelajari betul kemarin sampai beliau yang membangun masjid, stasiun, puskesmas, pasar apa itu hasil karya daripada Pangeran Purwo Atmojo, maka mendapat gelar Pangeran itu harus jasa yang tertinggi pada waktu seorang bupati. Kalau Pangeran itu udah raja kecil gitu loh. Nah, yang Pangeran itu punya istri 4. Nah, ini nih yang juga perlu dipelajari juga karena pada waktu itu antara Kebumen bagian selatan dan Kutoarjo bagian selatan selalu bentrok terus. Istilah sekarang tawuran gitulah. Perang nggih, Pak. Ya tawuran. Nah, maka Eyang Pangeran melamar putranya Eyang Bupati Ngambal, jadi biar Kebumen dengan bersatu. Akhirnya putranya Bupati Kebumen dipek bojo. Itu istri pertama. Enggak, istri yang kedua itu. Jadi istri yang pertama yang dari Banyumas. Istri pertama Banyumas. Nanti melahirkan istri Raya yang dari Banyumas. Jadi dari nganu ki garwa Patmi nggih. Kemudian yang dari Pangeran itu yang asri. Nggih garwa Patmi itu nek asri. Lah terus pada waktu itu antara Cina dan Jawa juga selalu bentrok terus. Cina dan Jawa. Bagaimana cara mendamaikan? Akhirnya anaknya Cina yang terkaya di Kutoarjo dipek bojo. Nggih. Wonten asmane mboten, Pak? Garwa-garwane asmane. Ya kebetulan itu kalau di makam sana itu dia hanya mengikuti suaminya. Kalau Eyang Pringgo Atmojo, makanya Jai Eyang Pringgo Atmojo. Nah itu yang di dalam gedung Papa itu yang garwa pertama nggih. Iya yang dari Banyumas itu. Yang dari ibu. Yang ibu nggih. Nah, itu yang keempat. Itu yang dari Jogja yang kerajaan. Iya, kerajaan dari komplit. Dari keraton Jogja yang keempat. Coba ada. Nah, sayangnya itu nama-namanya tidak disebutkan, tapi yang
dimakamkan di Gedung Papa. Gedung Bapak itu yang dari Banyumas. Terus yang Cino itu yang sebelah barat itu ada, sayang sekali itu sudah rusak sekali itu. Makanya saya ngarap-harap yang dari pariwisata itu nanti kalau direhab itu istri yang dari Cino itu ya terkenalnya yang itu Cina itu juga menurunkan dokter pertama ya itu ada ya itu jadi juga menurunkan orang-orang hebat lah itu ya, itu dari Pak jasanya luar biasa karena bisa mempersatukan. Nah, kemudian kan punya saudara, punya adik, punya kakak, punya adik. Oh, yang Purwoatmojo itu. Iya, yang Purwoatmojo itu biar kakak adik yang tidak terjadi istilahnya kemerian ya, sebenarnya lain punya saudara 10. Maka yang laki-laki diberi jabatan semua. Artinya menjadi patih. Oh, patih itu yang di kecamatan yang itu. Di kecamatan. Bisa dilihat kecamatan yang paling besar tempatnya bangunannya kan lain daripada yang lain itu. Bagus banget itu, Pak. Karena tempat tinggal patih itu. Nah, makanya yang laki-laki dikasih jabatan. Asmane sinten, Pak? Nah, itu yang kalau di situ aja ada itu dengan menjaga gitu ada. Nah, pokoknya dikasih jabatan atau bahkan diangkat menjadi bupati tapi tidak di Kutoarjo. Oh, di Kendal. Dan di Kendal lah putranya. Oh, putranya itu. Ya. Oh, kemudian yang istri yang perempuan sudah dinikahkan dengan bupati-bupati yang ada sekitar Kutoarjo, Purworejo. Semuanya merasa puas karena adiknya 9 itu semua dikasih jabatan. Jadi semua yang kuyung program yang pangeran sudah ada yang pangeran. Ya memang itu harusnya memang menurut saya ya Pak. Ya. Yang Pangeran Purwoatmojo itu harusnya sudah menjadi kayak pahlawan nasional gitu. Soalnya pembangunannya luar biasa ini di Kutoarjo dan dampaknya tuh dirasakan sampai beratus tahun kemudian. Sekarang irigasi pengawiran sawah segala macam kan kalau misalnya nggak dibangun masa yang itu. Nah itu jadi apa? Di literatur itu membuat desa itu jadi dulunya tuh daerah selatan rawa-rawa bukan ada penghuninya. Rawa-rawa kemudian kalinya dikeruk ngaruk yang rawa-rawa itu akhirnya menjadi desa itu juga zamannya yang Purwoatmojo. Yang Pangeran itu, yang Pangeran itu. Yang Pangeran ya, hebat sekali loh jasanya itu. Orang Kutoarjo itu masyarakat Kutoarjo nggak banyak tahu tentang sejarah itu tuh ya Pak Jin. Pun jalan Pangeranan ini kan komplek Pangeranan karena tempat tinggal yang Pangeran itu. Ini kan Wirotaman. Wirotaman. Jadi kan jadi Pangeranan. Sama Turmian Jin. Tapi nggak sama persen tetap Pangeranan. Nah, Ibu Asma, Ibu sinten Bu? Sri Budiarti. Jadi yang Pangeran itu anak yang paling tua, jadi yang diangkat dari Bupati. Yang Purwokusumo. Iya, yang terakhir. Purwohadikusumo. Iya, Bupati Kutoarjo yang terakhir. Kemudian yang terakhir, yang ini Sujati, yang Sujati. Wonten pundi? Nganu nggih. Napa dados setelah bupati terakhir kan terus dados Kawedanan nggih. Nggih. Nah, yang Sujati makamnya tempat tinggalnya di sini. Oh, terus itu penerusnya setelah yang Purwohadikusumo yang Sujati. Iya, tapi kan sudah digabung dengan Purworejo. Anu, napa Pak Udono napa? Waktu itu yang Sujati. Yang Sujati itu kalau sekarang ya apa dulu kan Mantri Polisi, Mantri Polisi itu ya apa di kecamatan itu. Nah itu yang Sujati hanya punya anak satu, Ali Ahmadi bapaknya. Ini berarti ibu wayah napa nggih Bu? Buyut nggih nek kalih eyang Purwokusumo.
Buyut ya. Buyut ya. Ya. Nomor berapa itu? Yang Purbo Pangeran Pangeran, yang Pangeran. Pringgoatmojo Nggih. punya Pringgoatmojo punya anak Pangeran Purwoatmojo. Nggih. Purwoatmojo punya anak Sujati. Sujati punya anak Ani Ahmadi. Ali Ahmadi punya anak Budiarti. Nggih. Budiarti punya anak Eka. Oh, berarti turun ke sekawan nggih. Nggih. Ada Pak, ada silsilah. Sudah ada. Nanti bisa nyuwun foto nih Pak. Silsilah keluarga dari Eyang Purbo, Eyang Pangeran Purbo Atmojo, Pringgoatmojo. Ada nggih. Pangeran Purwoatmojo sejak muda telah dikenal sebagai sosok yang sangat berbakat terhadap ilmu teknik bendungan air dan ilmu ukur. Memiliki segudang pengalaman dan ilmu teknis yang cukup tinggi yang dibimbing dan diberikan dari ayahandanya Tumenggung Pringgoatmojo. Oh, daerah mriki mungkin nggih sana Bapak Julid gitu apa. Makanya kan Tunggal namanya kan Wiro Taman kami kan terus tunggal. Nggih. Itu kan siapa? Kan ini pun terus tunggal. Taman. Ini tinggal gimana dulu kan nama Pangeranan. nggih Pangeranan. Kok dihapus nggih istilah Pangeran ini? Jadi, kalau ibu nate matur, ini dikembalikan seperti yang dulu. Tahun berapa itu Pak istilah Pangeran di sini? Ya semenjak yang bupati yang kedua itu sudah menjabat ini kan dinamakan Pangeran karena ini tempat tinggal Pangeran. bupati Kutoarjo di sini dari yang Pringgoatmojo terus yang Sujati. Nek kados peninggalan iki kados bentuk fisik barang-barang fisik kados kursi nopo tempat tidur nopo keris ngaten mboten? Itu terus wonten lagi penaturakan Pak Kisman mereka yang kita Menawi tombak itu kan payung. Payung yang saya jelas itu di payung ya, dengan lambang pangkatan. itu kan tombak para nopoan. Itulah ya terus yang Sujati putranya mau setunggal, nilai saya itu di usia muda, anak-anaknya si cilik-cilik, jadi ya akhirnya gampangnya tidak bisa ngurus, ya terurus, tidak hanya itu saja ya. Bisa ngalamat di kawasan. Meninggal. Yang di dalam mereka. Oh iya coba. Ini peninggalan ya. Sama Ian ya. Kalau posisinya di mana Mas Eka, Mereka rusak gitu. banyak tenggoranya gitu. Jadi karena putra setunggal, terus lemah mereka itu ono sing nempati berpuluh-puluh tahun akhirnya diaku sing nggoni. Diuri itu yang nggih Pak. Pasca bencana banjir bandang setinggi 4,5 meter yang terjadi di wilayah Kutoarjo dan sekitarnya, menimbulkan kerugian dan korban yang sangat luar biasa bagi Kabupaten Kutoarjo. Semenjak itulah Tumenggung Pringgoatmojo segera mempersiapkan putra sulungnya Pangeran Purwoatmojo dengan didukung oleh pemerintah Hindia Belanda bersama residen Bagelen menimba ilmu ke negeri India. Di sebuah daerah yang bernama Kalkuta di India, beliau menimba ilmu dengan seorang insinyur berkebangsaan Inggris. Beliau mempelajari ilmu teknik irigasi dan ilmu teknik pembangunan sebuah bendungan yang pada masa itu tengah membendung Sungai Gangga. Setibanya beliau di tanah air,
Pangeran Purwoatmojo segera melaksanakan pembangunan sistem irigasi modern guna menanggulangi bencana banjir bandang agar tidak terjadi lagi di Kabupaten Kutoarjo. Dengan didukung oleh pemerintah Hindia Belanda, Pangeran Purwoatmojo membangun berbagai macam sistem irigasi dan bendungan di seluruh wilayah Kabupaten Kutoarjo dan sekitarnya. Nah, rencang-rencang saya, apa saja yang telah dihasilkan oleh Pangeran Purwoatmojo? Nantikan segera di seri yang berikutnya dengan judul Mahakarya Pangeran Purwoatmojo.